Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke sama-sama belajar Python ya. Kita sama-sama belajar Python. Seperti biasa, kita buka Anaconda Navigator. Sambil membuka Anaconda Navigator, kita belajar dulu ya. Kenapa kita belajar pakai Jupyter Notebook dulu? Oke, sambil membuka. Nah, kenapa sih kita belajar pakai Jupyter Notebook? Kenapa bukan Jupyter Lab gitu ya? Perbedaannya apa? Jadi Jupyter Notebook itu lebih ramah terhadap pemula ya kayak kita gitu. Kita belajar sama-sama nanti. Jadi Jupyter Notebook ini adalah versi awal dari Jupyter yang menyediakan antarmuka berbasis web untuk menulis dan menjalankan kode dalam bentuk notebook interaktif gitu. Nah ini fiturnya, terus Jupyter Lab ya. Nah ini perbedaannya nih, lihat. Jadi aspeknya antarmuka. Nah yang tidak ada di Jupyter Notebook itu hanya tidak bisa membuka banyak tab sekaligus, sementara Jupyter Lab bisa membuka banyak tab sekaligus. Jadi kita bertahap lah. Kita belajar dulu bahasa pemrograman dasar-dasarnya dulu ya. Nanti ini mimpi saya kita bisa buat program-program, banyak program ya. Mungkin program-program yang membahas tentang balok ya. Karena kita adalah insinyur teknik sipil, maka kita engineer. Jadi saya berharap nanti kita bisa membahas program-program yang lebih rumit, yang mana bisa menghitung struktur bangunan ya, struktur apapun di keahlian bidang teman-teman masing-masing. Ya, saya kasih contoh nih, ada dokter dari Inggris ya, Thomas. Sabar saya. Nah, contohnya ini ada namanya engineering skills ya. Tutorial Civil and Structural Engineering course. Jadi teman-teman bisa belajar dari sini ya. Nah, ini lihat ya. Dia juga membahas tentang practical Python for engineers. Wah, keren ya. Kayak gini gitu. Nah, kita akan ke arah situ, kita akan belajar sama-sama. Semoga kita bisa ke arah situ ya. Nah, banyak ya teman-teman harus pelajari, terutama ilmu-ilmu manual ya. Contohnya metode energi, teman-teman harus belajar, terutama itu Unstruct 2 metode matrix. Itu teman-teman harus belajar banget itu supaya bisa menerjemahkan bahasa matematika ke dalam Python gitu ya. Oke. Saya juga akan coba belajar. Maka kita mulai dulu. Seperti biasa kita buka Jupyter Notebook-nya, kita buka Jupyter Notebook. Hari ini kita akan belajar variabel ya, variabel dan string. Oke, jangan terlalu lama. Baik, sudah terbuka di localhost 889. Seperti biasa kita buka Python dasar data scientist, terus kita buka IPYNB-nya kita tuh yang kemarin. Nah, ini kemarin yang kita sudah bikin ya. Jadi pertama-tama kita akan belajar tentang variabel ya. Jadi teman-teman, ini kita pakai ChatGPT aja, kita sambil. Jadi saya itu berprinsip bahwa kita harus embrace AI karena ya cepat atau lambat AI akan pasti akan masuk ke kita gitu. Jadi mungkin saja di tahun depan tuh, di tahun berikutnya mungkin kalian sudah tidak butuh guru gitu ya. Mungkin sudah tinggal belajar AI aja ya. Jadi ya kita sama-sama belajar aja gitu ya. Terserah Indonesia atau dunia akan menjadi apa, tapi kita harus belajar. Baik, ini dalam Python. Dalam Python, penamaan variabel memiliki beberapa aturan dan konveksi ya, yang harus diikuti agar kode tetap bersih, mudah dibaca dan sesuai standar. Nah, yang pertama itu teman-teman harus nama variabel harus dimulai dengan huruf A sampai Z atau underscore ya. Jadi tidak bisa pakai huruf yang di atas keyboard tuh, yang satu, misalnya teman-teman pakai shift 1 kayak gini, tanda seru, alpha, ini nggak boleh ya. Tidak boleh, kalau orang Palu bilang tidak boleh. Oke, seperti ini ya, begitu. Tidak boleh pakai tanda-tanda itu. Terus tidak boleh dimulai dengan angka. Oke. Terus yang kedua, hanya boleh berisi huruf, angka, dan underscore. Ingat baik-baik. Nah, ini yang paling penting nih, bersifat case sensitive. Jadi, apa itu maksudnya bersifat case sensitive? Misalnya,
nilai dan nilai dianggap variabel yang berbeda. Ingat, nilai kecil dan nilai besar, n-nya cuma beda di n, itu dianggap variabel yang berbeda. Nah, ini harus betul-betul diperhatikan karena teman-teman ketika running code-nya akan error kalau misalnya terjadi hal seperti itu. Jadi tidak boleh menggunakan kata kunci keywords Python seperti def, if, while, for. Nah, kalau teman-teman pakai ini tuh akan berubah warna. Contoh ya, kita pakai misalnya if. Nah, itu kan berubah warna jadi hijau ya. Atau def, hijau juga. Kalau dia biasa tuh ya biasa aja gitu ya. Oke, itu saja untuk. Nah, kita akan belajar variabel. Oke, kemarin sudah sempat ini A sama dengan 1 ya. A sama dengan 1,5. Nah, saya jelaskan dulu. Jadi di Python itu bedanya dengan bahasa pemrograman lain, dia menggunakan yang namanya dynamic typing. Dynamic typing. Ini pronunciation yang salah ya. Kita ini dynamic typing. Apa dynamic typing itu? Python tidak memerlukan deklarasi tipe variabel saat mendefinisikan variabel. Apa maksudnya, Bang Bay? Atau tipe variabel ditentukan secara otomatis berdasarkan nilai yang diberikan. Nah, contoh dynamic typing, X sama dengan 10. X adalah integer. Tapi ketika X kalian klik lagi jadi hello, jadi X sama, dia akan berubah menjadi string. Dan ketika kalian X sama dengan 3,14, maka berubah menjadi float. Nah, itu. Jadi, kan pertama X sama dengan 10. X sama dengan 10 kan ya. Lalu, kalian tiba-tiba ubah X nilainya jadi 3,5. Nah, ketika kita tulis X sama dengan sintaks error. Sorry. Maksudnya, contoh misal X kali 1 ya, sama dengan, contohnya misalnya X kali 1. Nah, shift enter, dapatnya 3,5. Berarti yang dibaca sebagai X adalah 3,5 ya, bukan 10. Dynamic typing artinya seperti itu. Jadi dia akan memperbaharui nilai X, atau kalian bisa memperbaharui nilai X kapanpun kalian mau gitu. Beda dengan bahasa pemrograman lain. Bahasa pemrograman lain, kita lihat lagi, static typing itu tipe variabel harus dideklarasikan secara eksplisit saat didefinisikan. Terus tipe variabel tidak dapat berubah ketika dideklarasikan. Misalnya, kalau di Java itu kita in X sama dengan 10. Berarti X adalah integer ya gitu ya. Nah, ketika kita deklarasikan X sama dengan hello atau string, dia akan langsung error. Sementara Python tidak seperti itu. Jadi perbandingan dynamic typing dan static typing. Tidak perlu, bisa berubah tipe data, lebih rawan kesalahan runtime. Nah, teman-teman bisa lihat static typing seperti Java, C++, dan Go. Nah, ini positif dan negatifnya. Kecepatan lebih lambat karena pengecekan tipe dilakukan saat runtime, lebih cepat, lebih sederhana dan fleksibel, lebih ketat tetapi lebih terstruktur. Oke, ini teman-teman bisa belajar lah. Kita langsung ke pelajaran kita, yaitu mendefinisikan variabel. Oke, kita kembali ke variabel. Jadi untuk mendefinisikan variabel kita sudah sering melakukan ya. Misalnya tadi teman-teman saya taruh dulu di sini ya. Semoga masih bisa didengarkan ya. Baik. Contohnya itu misalnya Z sama dengan 10 gitu ya. Shift enter. Berarti dia mendefinisikan bahwa Z sama dengan 10. Jadi coba kita kalikan misalnya X dikali Z, enter. Nah, berarti 35. Dari mana? 3,5 kali 10. Atau X dibagi Z gitu ya. Langsung shift enter 0,35 gitu ya.
sama kayak biasa mendefinisikan. Nah, bisa juga seperti ini. Misalnya Y. Y sama dengan tanda kutip, ingat tanda kutip apa? Tanda kutip. Misalnya Y itu adalah bunga bangkai. Oke. Shift enter. Nah, Y sama dengan bunga bangkai. Ketika kita klik Y, shift enter, maka dia akan kasih bunga bangkai, begitu ya. Ingat. Bisa juga seperti ini. Y sama dengan bunga bangkai. Oke. Bunga bangkai, koma, koma, tanda petik lagi bunga melati. Tapi ingat, kurung petik lagi tapi pakai tanda kurung ya. Kurung ini begini. Oke. Shift enter. Oke, sudah terang gitu ya. Ketika kita definisikan Y itu apa sih? Shift enter. Bunga bangkai dan bunga melati. Nah, gitu ya. Jadi itu caranya. Terus kita bisa typing gitu. Jadi misalnya coba ya pakai Y besar gitu ya. Y besar error. Ingat jadi teman-teman. Teman-teman huruf kecil besarnya itu dia menentukan ya. Jadi harus betul-betul hati-hati gitu ya. Y besar dan Y kecil itu menentukan. Jadi Y itu bunga bangkai. Nah, coba kita type. Y itu apa sih? Iya, Y itu adalah tipenya list gitu. Kalau X itu tipenya apa sih? Tipe X tipenya apa? Float. Nah, karena X itu 3,5. Kalau nah ada juga tipenya tuple dan lain-lain gitu ya. Oke. Nah, kita coba terakhir ini contoh saja. Contoh ya. Uang Akiva sama dengan 50.000. Terus enter aja. Di situ aja kita. Terus harga baju ya pakai underscore ya sama dengan 50.000 juga gitu. Terus salah. Kenapa shift enter? Terus diskon itu sama dengan 15%. Nah, teman-teman kalau mau pakai persen itu tidak pakai persen ya. Jadi pakai begini 15/100 gitu ya teman-teman ya. Oke, baru shift enter. Nah, sudah variabelnya sudah termasuk nih. Jadi tinggal kita masukkan. Misalnya uang Akiva dikurang dalam kurung harga baju dikali dengan diskon. Oke. Terus coba kurang lagi di sini deh. Kita taruh lagi harga baju di sini. Oke. Ini kurang, terus tutup kurung. Nah, apa yang terjadi? 7.500 sisa uang Akiva. Nah, gitu teman-teman ya. Kita sudah belajar. Ini kayak Excel gitu ya. Nah, sedikit-sedikit kita akan belajar. Lama-lama jadi bukit. Terima kasih. Ini untuk pelajaran variabel. Berikutnya kita akan belajar tentang string. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.